Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan perdana pada pagi hari ini, sama kita berdoa dengan kepada semoga apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan dapat kita pahami dengan baik, dan semoga ilmu yang kita terima menjadikan Allah hadini yang wala al-fatihah. Sebelum saya mulai yang pertama ini kan perdana, saya ingin kenalan dulu. Ini kelas B ada sebanyak 22. Yang gabung saat ini masih 20, jadi mungkin 2 orang yang belum menyusul ya. Namun saya ingatkan di awal, Anda masuk ke e-learning, kemudian klik submit pada daftar hadir untuk setiap kali pertemuan ya. Jadi jangan lupa, karena saya beri maksimal batasan 30 menit keterlambatan. Jadi sampai 9.30 Anda masih bisa masuk, namun setelahnya dianggap terlambat dan tidak hadir. 30 menit, 9.30 maksimal. Sekarang sampean semester 4 ya. Saya pengen ada yang kakak kelas ya, ulang atau baru ini, Mbak Nurul Hanifah ya. Mbak Nurul Hanifah yang mana ya? Ini Pak. Pak, sampean ngulang atau baru Mbak? Ya, Pak. Ya, ngulang atau baru? Baru Pak. Baru ya, memang waktu semester tahun lalu belum ngambil ya. Oke. Selanjutnya Mbak Sularaswati. Mbak Sularaswati ini udah gabung, mungkin videonya terhalang. Baru Pak. Baru ya. Tahun lalu belum ngambil, berarti sama. Iya. Tidak ada yang mengulang. Selanjutnya dari adik kelas Muhammad Bagus Dimas Prayugo. Muhammad Bagus ada Hadir, ya? Pak. Hadir ya. Ada. Mbak Mafiroh Romadoni. Hadir Pak. Hadir. Mas Muhammad Aldi Yusuf. Aldi Yusuf belum hadir ya? Bima Nugraha. Bima ada. Hadir, Pak. Ini Mas ada enggak ya? Mas kali. Ivan Maurobi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Mas Adriansyah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sania Sawalfiah. Hadir Pak. Hadir. Oke. Mbak Rina Windy Ansari. Mbak Rina yang mana? Belum ya. Belum gabung. Oke. Mbak Erika Kusuma Indah. Erika. Hadir Pak. Iya ada. Mbak Sesmelia Duaiti. Gimana bacaan? Hadir Pak. Mbak Sesmelia. Mbak Amelia Nurfadilah.
Iya, hadir. Jackson, Bandar Amelia. Ulangi lagi. Pak. Hadir. Selamat ya. Mbak Cindy Ayuna. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Rahmatul Anissa. Hadir, Pak. Mas Muhammad Mehdi. Muhammad Mehdi. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Kiki Octavia. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Ahda Hanifah. Mbak Ahda belum hadir. Mas Wahyudi Erlangga. Hadir, Pak. Oh iya, ya. Mas Ahmad Rozikin. Ahmad Rozikin. Belum hadir. Maaf Pak, Ahmad Rozikin mic-nya rusak tadi menginfokan ke saya. Halang teknis ya. Oke Pak. Menyusul nanti ya. Bisa menyusul. Rozikin sendiri sudah ada di ruangan, maksudnya sudah ada di Zoom meeting, cuman mic-nya untuk mic masuk ke ngomong ke dalamnya itu nggak berfungsi tadi dia bilangnya Pak. Tapi kalau dia keluar itu kedengaran suara-suaranya. Ahmad Rozikin. Oh. Oh ada, tapi soalnya nggak bisa masuk ya Mas. Nggak bisa masuk. Oke, Pak. Tapi denger ya. Tadi sih saya juga dengar keluar suaranya, cuman kalau dia ngomong itu nggak keluar di Zoom meetingnya. Coba di unmute Mas Ahmad. Itu ada klik sound unmute. Klik mic-nya unmute. Coba ada suara nggak? Cek sound. Nggak bisa ya. Nah, berarti nggak bisa masuk ke laptop ya. Ya wes, nanti bagaimana selanjutnya bisa dipakai apa gitu soundcard sehingga suaranya bisa masuk. Kita pakai set. Nah, bikin masuk Mas Faiz Fathur tadi ada Mas Faiz. Jackson lagi unmute. Hadir Pak, hadir. Mbak Talia Ayunda. Hadir, Pak. Saya ulang lagi, mungkin ada yang terlambat. Mas Muhammad Aldi Yusuf. Belum masuk. Mbak Rina Windy Ansari. Hadir, Pak. Muhammad Aldi masuk ya. Oke, Muhammad Aldi. Yang mana sih Mas Muhammad Aldi? Oh iya itu ya. Ya, guys. Terus Mbak Rina Windy Ansari. Mbak Rina Windy. Mbak Rina Windy belum masuk. Belum ya. Mbak Ahda Hanifah. Mbak Ahda Hanifah belum masuk. Ya, berarti 2 orang yang belum masuk. Untuk pertemuan selanjutnya, saya nggak akan mengabsen satu persatu. Jadi langsung masing-masing tinggal submit ke daftar hadir setiap kali pertemuan. Itu otomatis masuk menjadi absensi ya. Pertama ini memang saya ingin tahu satu persatu ini karena kenalan ya, karena ini adalah pertemuan perdana yang sebelumnya belum pernah saya ajarkan. Teori peluang ini merupakan kuliah statistik secara teori ya yang Anda peroleh di kuliah. Namun sebelumnya Anda sudah memperoleh statistik elementer yang mungkin berbasis praktikum ya, berbasis praktikum. Karena teori peluang ini berbasis teori, nanti ini akan menjadi kuliah prasyarat di statistik matematik. Sehingga kalau teori peluang ini Anda tidak lulus, maka semester depan Anda nggak bisa ngambil statistik matematik.
otomatis Anda akan menunda 1 tahun. Jadi terlambat setahun kalau teori peluang sampai tidak lulus. Minimal terlambat setahun karena ngulangnya pasti tahun depan. Statmat otomatis tidak bisa diambil. Karena ini menjadi prasyaratnya teori peluang. Karena itu harus benar-benar dalam kuliah ini karena menjadi prasyarat. Kalaupun statik elementer itu berbasis praktis yang mungkin teorinya hanya dipelajari sendiri, yang mungkin kurang begitu paham secara matematis, ini akan kita pelajari di teori peluang dan statistik matematik. Namun yang pertama ini teori peluang dulu ya. Di teori peluang ini akan saya perlihatkan silabusnya sebagai awalnya. Bisa terlihat ya. Perhatian, perhatian. Ini tuh tiada telah. Untuk silabusnya ini akan kita lalui kurang lebih 14 kali pertemuan, di mana ditambah UTS dan UAS hingga total 16 kali pertemuan. Secara administrasi kalau sampean tidak hadir lebih dari 25%, berarti Anda nggak bisa ikut UAS. Jadi kalau misalkan ada 16 kali pertemuan atau 14 kali, maksimal Anda tidak boleh lebih dari 3 kali tidak mengikuti. Tidak mengikuti bisa absen, bisa sakit, bisa izin, itu tidak mengikuti. Jadi nggak sampai lebih dari 3. Kalaupun lebih dari 3, kalau ada alasan yang bisa diterima, misalkan sakit atau izin yang tidak bisa ditinggalkan, maka di akhir pertemuan atau di sebelum ujian Anda harus membuat surat pernyataan untuk mengizinkan dalam ujian akhir. Silabus yang akan kita pelajari di pertemuan pertama pengantar. Pertemuan selanjutnya masuk ke teori peluang. Kemudian dilanjutkan ke baca, dilanjutkan fungsi ekspektasi, kemudian distribusi pola baca diskrit dan distribusi pola baca kontinu. Dan terakhir kalau masih ada waktu, itu adalah fungsi pola baca. Maksudnya kalau ada waktu itu, kalau misalkan kita bisa memahami 5 materi inti itu bisa berjalan, maka bisa kita tambahkan fungsi baca. Tetapi kalau 5 materi intinya masih terkendala, harus mengulang, artinya pemahaman harus diulang lagi, maka ya harus saya pending untuk teori atau konsep terakhir itu, fungsi baca. Karena harus memahami 5 aspek ini karena nanti dipakai di statmat. Di pertemuan pertama, yaitu sebagai pengantar, ini yang akan kita pelajari sekarang dan minggu depan adalah teori himpunan sebagai pengantar. Kemudian
peluang dan keajakan. Lanjutkan teori permutasi dan kombinasi. Selanjutnya percobaan acak, ruang sampel dan kejadian. Kemudian kejadian majemuk dan operasinya. Dan terakhir diagram pohon. Ini 2 kali pertemuan. Selanjutnya bab 2, 3 kali pertemuan. Tiga kali pertemuan ini cukup banyak materinya. Di pertemuan yang ketiga itu pengertian peluang dan ruang peluang, peluang dari kejadian tunggal, peluang dari kejadian majemuk dan kaidah-kaidahnya, peluang bersyarat dan kebebasan, dan terakhir yang paling sulit adalah hukum atau dalil Bayes. Semua itu dibahas dalam 3 kali pertemuan. Selanjutnya untuk bab 3, 4, 5, dan 6 bisa Anda download nanti di e-learning. Referensinya saya tidak mewajibkan buku tertentu sebagai buku wajib, tapi bebas Anda pakai buku apa aja, yang penting materinya ada. Saya menggunakan buku-buku bereferensi berbahasa Inggris, diantaranya 6 referensi ini. Tidak wajib harus punya, tapi semua itu bisa Anda download ya, free di internet itu secara e-book, sehingga bisa dibuat rujukan. Barangkali untuk menambah pemahaman, latihan yang soalnya. Ini 6 referensi yang saya gunakan. Dari Book, Walpole, dari Lejibahin, J.D. Croft. Jadi 3 atas itu saya prioritaskan dibandingkan 3 yang bawah. Semua free e-book di download di internet. Mengenai silabus ini sebagai pengantar, sebelum saya lanjutkan ke kontrak perkuliahan, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Masih belum ada ya? Nggih, Pak. Kayaknya masih belum ada, nggih. Belum ada mengenai silabus yang referensi. Oke, saya lanjutkan kalau begitu ke kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan di sini itu merupakan perjanjian antara mahasiswa dan dosen pengampunya, terutama untuk sistem pembelajaran dan penilaian. Karena ini menyangkut nasib sampean semua di akhir semester nanti, bagaimana sistem penilaian itu harus secara demokratis, tidak ortodok dari dosen. Jadi semua kembali ke sampean semua. Oleh karena itu presentase sangat menentukan. Aspek-aspek saja yang dinilai sebagai bahan pertimbangan kelulusan itu harus diketahui oleh mahasiswa di awal pertemuan sebagai kontrak perkuliahan yang harus disepakati oleh keseluruhan dan diterima, sehingga nanti di akhir semester bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penilaiannya. Kalaupun ada yang tidak sesuai, maka mahasiswa bisa mengingatkan seandainya ada persentase yang tidak sesuai, sehingga dosen tidak serta-merta memberikan nilai langsung tanpa ada pertimbangan persentase, dan juga dari track record penilaian mungkin dari tugas-tugasnya dan lainnya. Barangkali ada aspek yang lain, aspek tik ya, selain dari aspek takdir. Itu harus dipertimbangkan. Kalau kita masih bisa berusaha dan berdoa, terakhir adalah punya tawakal supaya kita bisa melewati kuliah ini dengan lulus dan berhasil. Karena kalau tidak, itu kita akan tertunda setahun.
Nah, harusnya lulus 8 semester, jadi 10 semester gara-gara cuma satu kuliah. Nah, kan eman. Setahun itu kan bayar SPP UKT-nya cukup tinggi. Jadi eman sekali kalau hanya sekedar satu kuliah harus mengulang, menunggu setahun. Oke, untuk kontrak perkuliahan. Di sini aspek penilaian nilai akhir itu akan ditentukan oleh nilai-nilai dari tugas, kemudian ditambah UTS plus UAS. Nilai tugas itu bisa berupa tugas pribadi mandiri atau berupa tugas kelompok. Semua masuk ke tugas yang bisa kita berikan atau kita bahas setiap kali pertemuan. UTS jelas ini adalah mandiri karena ujian. Karena mandiri, nanti di pertemuan setelah UTS ada pembahasan, sehingga bisa mengetahui kesalahannya, bisa memperbaiki, barangkali bisa, atau melakukan ujian remedi bisa diperbaiki. UTS itu ada remedi kalau nilai yang lulus kurang dari 50%. Nilai yang lulus itu minimal 65 ya. Kalau yang lulus kurang dari 50%, artinya kebanyak yang nggak lulus, maka remedi. Tetapi kalau lebih dari 50%, jadi banyak yang lulus, berarti tidak ada remedi. Jadi harus nilainya di atas 65. Lulus, maka banyak yang lulus, tidak ada remedi. Kalau nggak lulus, lebih banyak yang nggak lulus, berarti remedi. Kalau remedi berarti semua remedi. Remedi nilai yang diambil tentunya nilai yang terakhir. Seandainya di remedi itu yang lulus tidak ikut lagi, boleh. Berarti nilai yang diambil nilai yang pertama. Tapi kalau ikut lagi, nilai yang diambil yang terakhir. Kalau remedi lulus, ternyata ikut remedi, berarti yang nilai diambil yang terakhir. Kalau tidak mengambil lagi, berarti yang diambil nilai pertama. Itu UTS dan remedi perbaikan. Sedangkan di UAS, ujian akhir, ini nggak ada pertemuan lagi. Jadi tidak ada pembahasan. Otomatis juga tidak ada remedi, tidak ada ujian ulang untuk UAS. 3 aspek penilaian ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan tentang aspek penilaiannya saja. Belum ada. Oke, kalau ada
ya. Kita diskusikan persentase masing-masing aspek penilaian dengan minimal 1%, maksimal 50%, total 100%, minimal 10%, ya minimal 10%, maksimal 50%, total 100%. Dengan karakteristik masing-masing Anda harus proporsional dan bijak sesuai dengan, karena menyangkut nasib kita semua. Jadi harus kita diskusikan berapa persentase masing-masing untuk kelas ini. Barangkali di kelas yang lain meskipun sama-sama kuliahnya beda dosen, bisa jadi penilaiannya juga berbeda. Oke, untuk aspek pilihan yang pertama, saya mungkin harus didiskusikan atau langsung, saya nggak tahu ini karena ini sistemnya online. Kalau mau didiskusikan bagaimana, diskusinya untuk dibuat kelompok-kelompoknya juga agak susah. Kalau gitu dibagi menjadi 2 aja ya, atau dari pihak perempuan akhwatnya 1 perwakilan dan 1 perwakilan dari pihak laki-laki ikhwannya, nanti 1 dari saya. Dari 3 pilihan itu baru kita demokrasikan ke masing-masing 1 persatu. Jadi 1 perwakilan persentase dari mbak-mbaknya, siapa yang betul-betul bicara, 1 dari pihak mas-masnya berapa persentase masing-masing, dan 1 dari saya, nanti masing-masing berapa. Nanti dari 3 itu panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Nanti kita diskusikan sama-sama. Boleh melalui diskusi melalui chat ke anggota atau ke teman-temannya, tapi nanti kita keluarkan di secara lisan. Saya tunggu untuk diskusinya 5 menit, kalau benar ya 5 menit lah maksimal dari sekarang.
Maaf Pak, ini sudah diskusi di grup bahwasanya waktu untuk tugas itu presentasi untuk tugas itu 45%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 25%. Tugasnya berapa persen, Mbak? Ulangi lagi. Untuk tugasnya 45%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 25%. Dari pihak perempuan, ini perwakilannya. Ada yang tidak sependapat dari pihak perempuan, nambahnya. Mohon maaf Pak, ini kesepakatan laki-laki sama perempuan dari semua kelas Pak. Iya. Oh gitu. Harus sendiri-sendiri. Barangkali ada yang nggak sepakat, mas-masnya atau mbak-mbaknya. Kalau ini merupakan perwakilan antara semua satu kelas. Sepakat kayak Pak. Sepakat. Insyaallah Kak sudah mufakat. Kalau begitu tinggal 2 pilihan, mahasiswa dan dosen ya. Saya memberikan tugas, jangan terpengaruh ke dosen ya, tapi panggil hati nurani masing-masing. Tidak harus dari saya persentasenya, jadi bebas. Supaya berbeda, saya membuat pilihan 50% tugas, saya tawarkan 35% UTS dan 15% UAS. Oke, dari 2 pilihan ini, kalau begitu saya mau mendemokrasikan satu persatu dari semua yang hadir di sini. Untuk memilih nomor 1 atau 2. Ya. Untuk pilihan nomor 1 yang sependapat, tolong diklik hand raise. Tahu ya gambar tangan di menu Zoom itu Anda klik sehingga saya bisa menghitung berapa mahasiswa yang memilih nomor 1. Diklik hand raise. Mohon maaf Pak, saya boleh tanya sesuatu dulu. Ya, silakan. Itu tugasnya itu biasanya kasih deadline berapa atau pas pertemuan itu langsung dikumpulkan atau bagaimana gitu? Saya kasih waktu 1 minggu karena setiap pertemuan akan dibahas. Oh, berarti untuk setiap tugas itu waktunya 1 minggu ya Pak? Ya. Oke. Tahu ya, klik hand raise di menu Zoom itu atau di chat itu, di gambar tangan itu, silakan diklik. Bagi yang setuju nomor 1, berarti sisanya nomor 2. Silakan.
ada ya, saya coba menghitungnya. Lah, ini semua sudah, kok cuma satu. Satu aja memilih nomor 1. Tapi apakah benar yang sisanya itu nomor 2? Jangan-jangan ragu, nggak ada pilihan. Insya Allah bener Kak. Insya Allah bener Pak. Nomor 2. Kalau gitu saya ingin meyakinkan secara hakul yakin, hakul ain. Jadi untuk yang nomor 2 pilihannya silakan di hand raise-nya diklik. Berarti memang banyak yang di nomor 2. Sudah lebih dari 1. Otomatis setelah berarti yang disepakati adalah nomor 2. Oke, berarti pilihan yang disepakati adalah nomor 2, yaitu 50% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan sisanya 15% untuk UAS. Nggak sepakat ya, nggak ada yang tidak sependapat ya. Nggih, Pak. Ini harus diterima oleh semuanya, baik yang hadir atau juga yang tidak hadir, harus mengikuti kesepakatan ini sebagai kompensasi perhitungan nilai akhir. Karena besar di persentase tugas, maka diharapkan semuanya bisa mengumpulkan tugas. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Tugas setiap minggu ya, setiap minggu, jadi waktunya 1 minggu. Mandiri maupun kelompok. Tugas-tugas itu nanti kita share di e-learning, dikumpulkannya pun melalui e-learning. Dibahas waktu pertemuan selanjutnya. Pembahasan itu pasti terdapat diskusi kelas ya. Kalau ada yang mau bertanya maupun menjawab, itu nanti ada poin tersendiri, poin tambahan. Dari keaktifan kelas inilah saya bisa menambahkan nilai-nilai akhir sampean tanpa persentase. Jadi yang banyak bicara, tanya jawab, diskusi aktif, kemudian menjawab soal dengan benar, itu ada nilai poin. Termasuk yang bertanya, itu ada nilai poin. Jadi nggak diem saja, karena itulah keaktifan. Itu akan tambahan nilai akhir. Saya tidak ada persentase, langsung saya beri tambahan. Sehingga kalau menurut sampean nilainya tidak sesuai, mungkin ada nilai tambahan dari nilai poin yang saya kumpulkan 1 semester. Itu tambahan yang tanpa persentase, yang akan mengangkat nilai akhir. Berarti disepakati ya aspek penilaian ini, termasuk poin tambahannya. Toleransi waktu sudah saya berikan di awal 30%, 30 menit. Apakah 30 menit itu terlalu singkat atau terlalu lama? Siapa yang mau berkomentar, protes, atau perlu diskusikan 30 menit ini? Sepakati ya, 30 menit. Iya Pak, sepakat. Remedi, seperti yang saya utarakan di depan, remedi UTS itu dilakukan jika terdapat kurang dari 50% yang tidak lulus atau nilainya kurang dari 65. Nilai yang diambil adalah nilai terakhir. Nilai terakhir itu artinya kalau yang sudah bagus tidak ngambil remedi, berarti yang terakhir itu yang awal itu. Karena yang terakhir kan nggak ada nilainya, artinya nggak ikut. Pak, bagaimana kalau misalnya ikut remedi,
tapi nggak dikumpulkan, itu berarti tidak ikut, dianggap tidak ikut karena tidak mengumpulkan toh. Tetapi kalau mengumpulkan berarti nilainya diambil yang nilai yang di akhir yang dikumpulkan itu. Kalau misalkan lebih jelek Pak, ya berarti nasibnya lebih jelek. Jadi kalau Anda merasa yakin nilainya lebih baik, maka Anda boleh mengumpulkan. Tapi kalau merasa remedinya makin jelek, lebih baik nggak usah dikumpulkan. Biasanya remedi itu kan lebih baik, ya mana mungkin lebih jelek. Maka diambil nilai yang terakhir. Nilai yang terakhir itu artinya ya kalau ada dua nilai, ya nilai yang kedua. Kalau cuma ada satu nilai, ya nilai yang pertama. Seandainya di waktu remedi itu Anda nggak bisa mengikuti karena berhalangan, izin sakit, Anda bisa izin ke saya. Nanti kalau ada waktu bisa ujian sendiri untuk menyusul. Termasuk UAS ya, boleh menyusul kalau memang ada kompensasi sakit atau izin yang tidak bisa tinggalkan. Karena UTS dan UAS itu ada waktunya, jadi tidak 1 minggu. UTS UAS kan sesuai dengan jadwal. Biasanya 120 menit atau 2 jam. Aspek penilaiannya sudah kita diskusikan tadi, tugas, UTS, dan UAS dengan persentase masing-masing. Kemudian kehadiran itu hanya merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi. Jika kurang dari 75% atau absensi lebih dari 3 kali absen termasuk sakit, izin karena nggak hadir, maka tidak diperkenankan mengikuti UAS kecuali ada surat pernyataan dari mahasiswa. Jadi sampai nanti di waktu sebelum UAS akan saya beritahukan siapa yang tidak bisa mengikuti ujian, atau sampai juga bisa mengecek track recordnya di e-learning lebih atau kurang dari 3 kali pertemuan. Itu harus membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada saya sebagai dosen pengampu dan harus mengetahui dosen wali. Mengetahui itu dengan persetujuan dosen wali ya, tanda tangan. Alasan apa yang Anda tidak bisa mengikuti beberapa kali itu. Kalau ada sakit, ada bukti surat dokter. Kalau izin, ya bukti izinnya kemana gitu yang bisa disetujui oleh dosen wali. Kalau sudah disetujui oleh dosen wali, maka saya bisa mengizinkan mengikuti UAS. Kemudian keaktifan di kuliah seperti tadi dan mampu menjawab atau bertanya pada diskusi kelas akan mendapatkan nilai poin tambahan tanpa persentase yang akan saya tambahkan pada nilai akhir kuliah. Itu 5 aspek perjanjian yang bisa kita sepakati. Namun sebelum kita sepakati, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau dibahas, silakan dari 5 aspek perjanjian ini. Tidak ada? Semua mau menyetujui 5 aspek ini ya? Ya, insya Allah sudah setuju Pak. Setuju ya. Jadi sepakat atas 5 aspek perjanjian. Oke, begitu deal. Kontrak perkuliahan sudah kita sepakati. Tidak boleh ada yang protes, tidak boleh ada yang mengingkari janji. Kalau misalkan sampai di UAS ternyata nilainya jelek, Pak saya mau minta tugas tambahan, Pak saya mau remedi, itu nggak boleh. Tidak boleh karena perjanjiannya di situ. Jadi kalau ada yang protes maka akan saya tunjukkan ini perjanjiannya, tidak ada remedi UAS, tidak ada tugas tambahan. Kalau sudah di akhir kuliah karena nggak ada waktu lagi. Apalagi nilai sudah tertampilkan di KHS, wah sudah nggak ada waktu untuk perbaikan. Begitu kesepakatan kita pada awal perkuliahan hari ini.
Mudah-mudahan menjadi pemacu motivasi untuk belajar di kurikulum ini dengan baik. Kalau sudah sepakat, maka kotak pilihan saya tutup. Kemudian lanjut ke kuliah perdana kita pada pagi hari ini, yaitu kuliah tentang teori peluang. Bisa dilihat ya, set teori ya. Set teori atau teori himpunan. Teori himpunan yang awal adalah definisi himpunan. Ya. Definisi himpunan definisi himpunan saya ingin diskusikan apa himpunan tersebut karena semua pasti pernah mempelajari himpunan di waktu sekolah SMA, aliyah maupun SMK. Namun kita sudah kuliah harus bisa mendefinisikan ulang sesuai dengan pengetahuan masing-masing apa dan bagaimana himpunan tersebut. Sebelum kita diskusikan, nanti diskusinya tolong disebutkan NIM-nya ya, karena yang saya catat itu NIM bukan nama. Karena kalau nama itu mencarinya susah, kalau NIM langsung. Untuk himpunan, siapa yang mau memberikan awalan apa himpunan itu? Saya, Pak. Ya, Oke, sebutkan NIM-nya Mbak Sania. 196 Yang terakhir saja 1 ya. 42, Pak. 42 ya. Dari 19 Ya. angkatan 19 nomor 42. Apa Mbak menurut sampean? Kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Menurut Mbak Sania, sebuah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada lagi yang mau menyampaikan idenya? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Biman, NIM berapa? 26, Pak. 26 dari angkatan 19. Jadi 26. Jadi kalau untuk
Arti himpunan sendiri itu objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Jadi harus ada syarat tertentu juga. Jelas ya. Iya. Sudah, Mas Bima. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya Pak. Oke, Mbak Nurul, name 95. 95. Apa Mbak Nurul? Himpunan yaitu kumpulan dari objek-objek tertentu yang mempunyai definisi jelas dan dianggap satu Sama dengan kesatuan. Pak Dua, sama dengan yang atas, punya Mbak Sania tadi. Ya. Sama, yang beda aja. Iya Pak. Sama yang bukan yang lain, yang beda, yang apa? Kalau sama, cukup Mbak Sania ini. Ada yang lain? Saya mungkin tambahkan sedikit aja. Ada tambahan barangkali dari dua pendapat ini? Yang pertama, kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, objek yang memiliki syarat dengan jelas. Ada lagi? Pak, mungkin saya boleh nambahin sedikit, Pak. Apa Mas Faiz NIM-nya? Akhirnya 92, Pak. 92. Oke, apa Mas Faiz? Sebenarnya kalau secara keseluruhan tadi udah disebutkan dari Mbak Sania sama Mas Bima, di mana sebuah objek berkumpul dan menjadi satu kesatuan. Tetapi objek yang dimaksud bisa berupa suatu nilai, suatu benda yang ada ataupun yang tidak ada. Jadi dalam artian himpunan itu bisa terdapat sebuah objek ataupun tidak objek. Jadi kalau tidak ada objeknya dinamakan dengan himpunan kosong. Mungkin tambahannya itu aja sih, Kak. Pak maksudnya. Maksudnya objek atau bukan objek? Jadi objeknya itu tidak ada gitu, Pak. Jadi tetap ada objek, tapi objek itu tidak ada dalam sebuah satu kesatuan. Jadi, objeknya tidak gimana ada, ya? ada objek. Ya mungkin satu kesatuan yang tidak memiliki objek. Jadi himpunannya adalah himpunan yang kosong. Berarti nggak punya objek. Iya, Pak. Berarti tidak hanya yang objek saja, juga yang tanpa objek. Kalau dari saya sih tambahannya itu sih, Pak. Tapi mungkin nanti bisa dikoreksi lagi dari Bapak. Artinya bukan sekedar objek saja, juga termasuk yang tidak punya objek. Ya. Mungkin bisa gimana ya? Objeknya itu jadi tidak ada gitu Pak dalam satu kesatuan. Jadi misalnya ada suatu himpunan binatang berkaki 5 seperti itu. Jadi tidak ada objeknya gitu. Jadi himpunannya tapi tetap dinamakan sebuah himpunan. Gimana ya mendefinisikannya? Kurang lebih seperti itu sih Pak. Tidak ada objeknya. Oke. Gitu ya Mas Faiz ya. Ada objek juga ada yang tidak punya objek. Gitu ya. Iya. Oke. 3 dulu sementara kita diskusikan. Silakan dikomentari. Yang pertama ini kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, Mbak Sania. Kemudian Mas Bima, objek yang bersyarat jelas. Ya objek yang memiliki syaratnya jelas. Ya, tambahan dari Mas Faiz itu tidak sekedar objek, tapi termasuk yang tidak punya objek. Silakan kita diskusikan yang mau berpendapat, silakan. Ada yang komentar?
Belum ada yang berkomentar. Kalau nggak dipancing, nggak komentar ya. Coba sih ke Mbak Kiki Octavia. Jackson, Mbak Kiki Octavia. Mbak Kiki. Ya, Jackson. Iya Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Kiki, sampean mengomentari atau lebih sependapat yang mana, alasannya apa, sedangkan yang lain tidak sependapat, alasannya apa? Tes. Dengar masuk, Mbak Ati, silakan. Saya sependapat sama Mbak Sania dan Mas Bimo. Untuk Mas Faiz, mungkin kalau menurut saya itu himpunan kosong itu tidak memiliki anggota, Pak. Artinya harus objek, tidak harus tanpa objek. Ya. Iya, menurut saya. Misalnya himpunan mahasiswa UIN gitu yang umurnya di bawah 10 tahun, kan nggak ada anggotanya. Jadi dia masuknya ke himpunan kosong, Pak. Berarti menurut definisi himpunan harus punya objek. Ya. Ya, Mbak Igi ya? Iya, Pak. Ya, berarti harus ada objeknya menurut Mbak Kiki. Jadi lebih sependapat dari yang pertama dan kedua. Sebelum saya kembalikan ke Mas Faiz, saya minta satu lagi kepada Mas Ivan Maurobi. Jackson, Mas Ivan. Oke, Pak. Ivan, dari 3 pilihan ini menurut sampean bagaimana komentarnya? Saya lebih setuju yang seni ya, Pak. Hah? Yang pertama. Ya, yang pertama, Pak. Kenapa, Mas? Karena himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas gitu, Pak. Itu kan pernyataan yang disetujui, alasannya kenapa itu bukan memberikan alasan. Itu membenarkan. Membenarkan itu bukan mengulangi, tapi alasannya apa sehingga lebih kuat. Itu alasan. Bukan mengulang pernyataan. Kenapa, Pak? Alasan itu pernyataan lain yang berbeda yang lebih menguatkan, bukan mengulang pernyataan. Misalkan gini, saya setuju dia pergi ke Surabaya. Kenapa? Karena dia pergi ke Surabaya itu kan mengulang lagi. Saya setuju dia pergi ke Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya ada keperluan. Nah, itu kan pernyataan yang berbeda tapi menguatkan. Itu maksudnya. Nanti diskusi itu begitu aturannya. Gimana, Mas? Komentarnya? Kenapa setuju yang pertama? Boleh pernyataan setuju itu dengan menafikan pernyataan yang lain, misalkan gini. Saya setuju dia pergi ke Surabaya. Kenapa? Karena kalau ke Jakarta dia misalkan kehalang ini, kehalang itu. Jadi menafikan yang lain, otomatis dia lebih menguatkan yang di Surabaya. Jadi kalau sampean menyatakan ini setuju, ini kenapa kok tidak setuju? Alasannya apa? Silakan, Mas Ivan. Belum punya pendapat. Oke, yang lain dulu, Mas Ivan ya. Mbak Cindy Ayunda, Jackson, Mbak Cindy. Ya, Pak. Ya, Mbak Cindy, bagaimana komentarnya dari 3 pihak? Saya setuju tidak tersebut, tapi saya ingin menambahkan sedikit.
himpunan itu suatu karakteristik sama sehingga bisa dijadikan Setuju itu yang mana, Mbak? menjadi satu himpunan. Setuju yang mana, Mbak, diulangi? Setuju yang mana? Alasannya apa? Setuju. Oh, soalnya kurang bagus ya. Ya, Mbak Cindy, soalnya kurang bagus. Ada dengung apa? Nah, ini ya, masalah ya. Oke, maaf dulu ya Mbak Cindy, saya alihkan ke yang lain. Kurang bisa komunikasi. Kepada Mbak Rina Windy Ansari, silakan cek sound Mbak Rina. Ya Pak, Ya, komentarnya bagaimana? saya setuju untuk yang pernyataan 1 dan 2. Kenapa? Untuk yang pertanyaan pertama, itu kan kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya itu objeknya kayak suatu bilangan. Nah, didefinisikan dengan jelas bilangan tersebut misalkan bilangan bulat atau bilangan asli dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu kan bersyaratnya jelas. Misalkan tadi bilangan bulat. Nanti misalkan lebih dari 0 atau berapa gitu. Untuk yang pernyataan ketiga, menurut saya itu bukan suatu definisi, tapi mungkin macam-macam himpunan gitu. Macam himpunan. Ya, kayak mungkin himpunan kosong sama himpunan tak kosong. Himpunan kosong, himpunan tak kosong. Berarti bukan definisi, tapi macam-macam himpunan. Jadi nggak masuk ke definisi himpunan ya Mbak? Ya, menurut saya seperti itu. Oke, cukup. 2 yang tidak pendapat ke nomor 3. Saya kembalikan ke Mas Faiz untuk yang dimasalahkan. Silakan Mas Faiz. Menguatkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Tadi sebenarnya sempat mau berargumen juga ketika disampaikan bahwa argumen jadi himpunan kosong itu bukan sebuah definisi. Tapi ketika saya mendengar dari pernyataan dari yang sebelumnya, teman yang sebelumnya, siapa tadi, Mbak Cindy ya? Mbak Rina. Barusan, Mbak Rina, sedikit masuk akal juga, Pak. Jadi mungkin ini bukan masuk ke definisi, tapi lebih ke pembagian lagi dari himpunan. Sedikit goyah jadi sayanya ini, Pak. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih, Pak. Mungkin nanti bisa diluruskan lagi sama Bapaknya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Barangkali mau menguatkan Mas Faiz yang sedang terputus asa. Silakan, ada yang komentar? Oke, jadi permasalahannya di sini ke poin ketiga dari Mas Faiz ini, menurut Mbak Rina itu bukan definisi, tapi contoh jenis. Contohnya himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti tidak memenuhi definisi ya. Oke, saya kembalikan ke yang lain. Bilangan. Anda tahu bilangan ya? Tahu ya, bilangan. Apa sih bilangan itu? Kumpulan angka. Kumpulan angka. Menurut Mbak Sania, kumpulan angka. Yang lain? Apakah bilangan itu kumpulan angka? Kumpulan angka, kata Mbak Sania. Mungkin ada yang lain? Angka itu apa, Mbak? Karena definisi itu harus jelas, tidak menimbulkan pertanyaan ulang. Kalau kumpulan, siapa sih yang nggak ngerti kumpulan?
Tapi kalau angka, kan belum semua tahu apa itu angka. Jadi harus definisikan lagi. Definisi mengandung definisi yang bulat. Jadi harus yang clear. Kumpulan angka, apa angka? Apa angka dengan bilangan itu berbeda? Kok bilangan itu merupakan kumpulan angka? Seperti Kalau gitu ya, seperti kalimat itu kan kumpulan kata. Kalimat dengan kata berbeda. Kata itu apa? Kumpulan huruf. Ya benar, kumpulan huruf. Apakah sekedar kumpulan huruf? Tentu tidak. Kumpulan huruf yang punya makna. Sama dengan kalimat. Kalimat itu juga kumpulan kata yang punya makna. Jadi tambahan punya makna. Tidak semua kumpulan yang menjadi kalimat harus punya makna. Kata juga gitu, kumpulan huruf yang punya makna. Itu namanya kata. Nah, sekarang bilangan, kumpulan angka. Apakah angka dengan bilangan itu berbeda? Berbeda kalau menurut saya, Pak. Bedanya di mana, Mbak? Kalau angka itu digit yang dimulai dari 0 sampai 9. Oh. Kalau bilangan itu terdiri dari 2 angka atau lebih, seperti itu. Jadi angka itu mulai dari 0 sampai 9, itu ya? Iya. Kalau bilangan, berarti lebih dari 2 digit, lebih dari 1 digit. Itu bilangan. Berarti 1 bukan bilangan ya? 1 itu 1 bukan bilangan. Karena cuma 1 digit. Itu angka, bukan bilangan. Iya. 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 Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, semua salah, bukan bilangan. Berarti gitu ya, Mbak Tani ya? Insya Allah seperti itu, Pak. Ada yang komentar, silakan. Yang lain? Jadi gini. Sebenarnya angka itu apa? Kalau memang bilangan dan angka itu berbeda. Tadi masalahnya angka. Angka itu ya 0, 1, 2, 9 itu angka. Apakah ini angka? Ini adalah simbol dari angka. Iya kan? Simbol dari angka. Itu 0, 1. Berarti angka itu apa? Himpunan kan punya simbol ya. Ada definisinya. Angka juga punya definisi, punya simbol. Berarti angka itu apa? Angka 0, 1, 2 itu ada simbol. Sama dengan huruf A, B, C, D itu simbolnya. Matematika itu kan main simbol ya. Itu simbol. Simbol itu adalah simbol matematiknya. Tapi definisinya apa? Simbol. Jadi matematika itu memang bahasa simbol matematika. Tapi bahasa Indonesianya apa? Itu maksud saya begitu. Angka itu bahasa simbolnya 0, 1, 2, 3. Bahasa Indonesianya apa? Itulah pengertiannya. Jadi angka itu, kalau pengertian angka itu adalah banyaknya sebuah objek. Jadi banyak, iya kan? Banyaknya sebuah objek berapa? 1, 2, 3, 4. Simbolnya tinggal menuliskan. Berapa banyaknya? 3. Nah, itu simbol angka. Jadi angka itu banyaknya. Bukan jumlahnya ya, beda kata-kata banyak dengan jumlah. Kalau 0, 0 itu banyaknya kah? Apakah 0 itu banyaknya objek? Kalau 0 itu banyaknya objek enggak? Berapa banyaknya objek itu? 0. Apakah 0 itu merupakan banyaknya? 0. Apakah itu juga merupakan simbol dari sebuah banyaknya objek? Yang namanya banyaknya itu berarti objeknya diketahui kan? Bisa dihitung, bisa dijumlahkan banyaknya berapa. Kalau 0, objeknya ada enggak?
Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa dihitung. Tidak ada. Tidak bisa dihitung. Berarti 0 itu tidak masuk ke definisi angka. Dia itu bendanya nggak ada. Mana bisa kita menghitungnya? Banyaknya itu, banyak itu tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu, karena 0 ini tidak masuk definisi angka, maka 0 ini siapa? 0-nya adalah pengecualian. 0 merupakan angka atau bilangan yang merupakan pengecualian, artinya sifat-sifatnya berbeda dengan yang lain. Kalau nggak percaya, buktikan. Sifat-sifat 0 berbeda dengan yang lain karena tidak sesuai dengan definisi dan sifat-sifatnya. Maka itu adalah pengecualian. Contoh, kalau 1 kali 3 itu kan sama dengan 1 kali tambah 1 tambah 1. Betul kan? Ya. Kalau 1 kali 0, gimana Anda nuliskannya? 1 tok, Pak. Ini kan 1 kali 1. Kalau 1 kali 0, nulisnya nggak ada, Pak. Berarti 0 ini sifatnya berbeda dengan 3. Iya kan? Contoh lagi. E pangkat 3 itu sama dengan E kali E kali E. Nah, kalau E pangkat 0, gimana nulisnya? Berapa hasilnya? Sifat 0 ini yang tidak dipenuhi oleh sifat angka. Itulah namanya pengecualian. Paham ya? Jadi sifat-sifat 0 itu berbeda dengan yang lain sehingga kita dikecualikan. Ada khususon. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia, tapi sifat-sifatnya sangat berbeda jauh dengan manusia. Itu pengecualian. Iya toh? Dia manusia, tapi sifat-sifatnya bisa melebihi malaikat. Jadi berbeda, itu pengecualian. Ya. Jadi namanya makhluk di muka bumi ini pasti ada pengecualian. Termasuk ini. Apa ini? Simbol dari apa? Simbol dari? Simbol apa ini? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Termasuk himpunan kosong. Itu tidak memenuhi definisi himpunan. Tapi dia dikatakan himpunan pengecualian. Jadi seperti kata Mas Faiz tadi, himpunan kosong itu punya anggota enggak? Enggak ada. Ada objeknya? Enggak ada. Tapi kok dia bisa masuk himpunan pengecualian? Jadi syarat himpunan itu harus apa? Harus punya objek. Syaratnya kan objek yang punya syarat jelas, objek yang didefinisikan dengan jelas. Nggak punya objek, masa ada definisi dengan jelas? Kan nggak ada. Berarti ini Mas Faiz ini bukan himpunan, tetapi pengecualian, bukan definisi himpunan. Tapi himpunan kosong, apakah itu himpunan? Dia himpunan, tapi tidak memenuhi definisi. Itu pengecualian. Karena dia nggak punya anggota, nggak punya objek. Berarti nggak ada yang disyaratkan. Syaratnya nggak ada. Anggotanya nggak ada. Namanya himpunan itu kan kumpulan ya. Nggak ada yang dikumpulkan ya gimana? Berarti nggak ada anggotanya. Maka dia nggak memenuhi definisi himpunan. Jadi himpunan kosong. Sama dengan bilangan 0. Pengecualian. Dalam teori matematika terdapat pengecualian. Di sini ada kekhususan. Paham ya? Jadi, Mas Faiz tadi, kalau objek, himpunan, kumpulan, itu kumpulan apa? Kumpulan objek yang harus bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau nggak bisa definisikan, berarti nggak ada objek kosong. Berarti dia nggak masuk definisi himpunan.
Kalaupun disebutkan tidak ada, berarti dia himpunan kosong, berarti pengecualian. Dia masuk himpunan kosong, tetapi tidak masuk ke definisi, tidak memenuhi sifat-sifat himpunan. Paham ya? Seperti bilangan 0. Bilangan 0 tidak memenuhi definisi bilangan, tidak memenuhi sifat-sifat bilangan. Kalau nggak percaya, tadi kita buktikan bilangan 0 itu seperti apa. Termasuk himpunan kosong. Paham sampai di sini ya? Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Jadi pilihan nomor 1 dan 2 itu melengkapi kumpulan objek, berarti harus ada objeknya. Dapat definisikan dengan jelas. Dapat definisikan itu definisi berupa syarat boleh. Ini tambahi definisinya berupa syarat yang jelas. Kalau syaratnya nggak jelas, maka nggak ada objek yang masuk. Masalahnya di situ. Seperti ini, kumpulan manusia yang hidup di air. Kumpulan manusia yang punya kaki 5, itu kan tidak ada. Sebutkan anggotanya, nggak punya anggota. Berarti Anda nggak punya kumpulan. Organisasinya nggak ada anggotanya, mana bisa dijadikan sebuah organisasi. Organisasi setan pun masih ada anggotanya, ya kan? Jadi masih ada anggotanya meskipun dia adalah objek gaib. Tetapi kalau manusia yang berkaki 5 misalkan, nggak ada. Definisinya jelas, cuma anggotanya nggak ada. Berarti mau dibuat kumpulan apa? Ya namanya ya nggak ada kumpulan, ya nggak ada himpunan. Begitu ya. Ini definisi himpunan. Sudah perlu diskusikan, ada tambahan lagi, silahkan. Yang kurang pendapat, Mas Faiz bisa menerima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bisa ya. Jadi pengecualian. Jadi himpunan itu harus punya objek. Karena objek itulah yang akan menjadi definisi dari himpunan tersebut. Misalkan gini objeknya mahasiswa. Jadi definisinya jelas, mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, dia nggak boleh masuk menjadi anggota. Definisinya jelas itu mahasiswa itu apa. Apalagi mahasiswa matematika angkatan 2019. Modal jelas itu anggotanya nama-nama mahasiswa matematika angkatan 19. Anggotanya ada. Jadi jelas definisinya. Tapi kalau misalkan tidak jelas, misalkan himpunan mahasiswa apa? Tadi yang nggak jelas, himpunan manusia yang berkaki 5 itu nggak ada. Jadi nggak jelas definisinya, anggotanya nggak ada. Oleh karena itu bukan disebut sebagai himpunan. Oke. Itulah definisi himpunan. Nah, lanjut ke set element representation. Itu adalah penyajian anggota himpunan. Ya. Misalkan himpunan itu saya simbolkan sebagai A. Ini himpunan A. Himpunan A adalah kumpulan mahasiswa matematika angkatan 2019. Udah namanya banyak, ada Faiz, Sania, Andiansa, dan seterusnya kan banyak. Nah anggotanya banyak. Nah anggota boleh ditulis pakai nama atau pakai simbol name 19 berapa, 92 dan seterusnya. Ya, jadi penamaan anggota ini hanya merupakan simbol-simbol anggota saja. Itu adalah set element representation. Dengan simbol. Ini bahasa matematika simbol. Kalau bahasa Indonesia, himpunan mahasiswa matematika angkatan 2019. Otomatis matematika UIN Malang ya di sini. Jadi di situ representasinya bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan kata-kata bahasa Indonesia. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang lanjut ke operasi. Hukum operasi saya kira sudah banyak yang tahu tentang bagaimana. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B.
himpunan mahasiswa angkatan matematika angkatan 19 digabung dengan himpunan mahasiswa angkatan 18 misalkan. Nah, ini digabung. Digabung itu operasinya simbolnya adalah apa? Operasinya simbolnya gabungan apa? Gabungan, Pak. Ya. Gabungan. Simbolnya adalah Union. union. Ya, union. Singkatan dari union, gabungan. Maka A digabung B. Apakah sama dengan A plus B? Sama enggak? A union B dengan A plus B? Enggak. Tidak, Mbak Sania ya. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada. Berarti ini enggak sama ya. Kalau enggak sama, beri penjelasan. Di mana bedanya, Mbak Sania? Kalau dalam himpunan itu operasi plus itu enggak ada, Pak. Jadi kalau dalam himpunan itu gimana ya? Gabungan dari beberapa himpunan itu union, gabungan bukan plus gitu. Soalnya operasinya plus itu enggak ada. Enggak ada, gitu ya Mbak Sania ya. Oke, ada pendapat lain silakan. Apakah plus itu tidak ada dalam operasi himpunan? Mbak Sania enggak ada, yang ada union. Misal A 1, 2, 3. B 2, 4, 6. Kalau A union B, hasilnya apa, Mbak Tania? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Kalau A plus B nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya A plus B. Bagaimana pendapat yang lain? Ada, Pak. Silakan, siapa ini Mbak Sularasati ya? G. Silakan Mbak Sularasati. A plus B itu NIM berapa? 19? 97. 7. Bagaimana Mbak Sularasati? 97. Ya. G. A plus B itu Bagaimana anggotanya? anggotanya 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Duanya nggak masuk. G. Begitu ya? Iya. Iya. Kenapa begini, Mbak? 1, 3, 4, 6, duanya nggak masuk. Kenapa? Apa ya? Berarti? Aduh. Berarti ini dikurangi, ini sama dengan A union B. A union B dikurangi Ya. A irisan B. Ya. Iya, Mbak. Irisan B. Ya. Iya. Iya. A union B dikurangi A irisan B. A irisan B kan yang sama dikurangi 2. Begini ya? Iya, itu ada. Iya. Bagaimana Mbak Sania? Iya, iya. Saya baru ingat itu ada dalam himpunan. Ada dalam himpunan, berarti plus ada. Karena min ada, berarti plus ada. Kalau Mbak Saraswati menyatakan ini tambahan atau penjumlahannya seperti ini, bagaimana Mbak Sania hasil tambahannya? Iya benar, Pak. Benar gini. Itu syaratnya A digabung B, tapi tidak
bukan A irisan B gitu. Berarti sama dengan ini. Iya. Ini menurut apa? Berarti A plus B sama dengan A union B dikurangi A irisan B. Berarti kalau A plus B ditambah ini A irisan B hasilnya A union B. Sama. Ya. A union B. Ini operasi himpunan. Jadi himpunan itu operasi plus, minus itu ada. Bukan hanya union dan irisan saja. Ya. Operasi plus berbeda dengan union. Ya, hasilnya berbeda. Kalau operasi union digabung saja. Tapi kalau operasi plus ini menyangkut semua elemen. Ya, menyangkut semua elemen. Begitu juga dengan operasi perkalian. Operasi perkalian, cross product, dan operasi-operasi yang lain. Jadi, untuk operasi-operasi seperti tampil di layar, kita ingat kembali, bukan hanya sekedar irisan dan union, tapi ada juga penjumlahan, pengurangan, komplement, dan seterusnya. Ini bisa Anda pelajari lebih lanjut di slide yang Anda bisa download. Ada yang mau bertanya? Kita kembali hukum-hukum operasi himpunan. Di situ ada hukum identitas. Jika A irisan digabung dengan kosong tetap A. A diiris dengan union dalam arti himpunan semesta, ya hasilnya adalah A. Dan seterusnya hukum komplement, hukum idempoten, hukum dominasi, absorpsi, hukum de Morgan, double komplement, dan hukum komplement dari universal dan dengan kosong. Itu tinggal ingat kembali hukum-hukumnya. Termasuk refleksi, antisimetri, dan transitif. Ya, ini hukum-hukumnya bisa dipelajari. Refleksi di sini, ini ada irisan, ini subset yang sejati ya. Ada subset yang sejati, ada subset ini sama dengan irisan pakai sama dengan bawahnya, garis bawahnya. Ini teori operasi himpunan, teoremanya. Di sini juga ada operasi yang tingkat lanjut. Di sini ada operasi plus dalam kurung, itu operasi penjumlahan tetapi simbol pakai plus ya. Yang kita simbolkan pakai plus tadi boleh, pakai plus kurung juga boleh. Jadi di lingkaran ya. Plus pakai lingkaran, pakai plus saja juga boleh. Itu adalah A union B dikurangi, boleh pakai simbol di sini, selain dari A irisan B. Itu operasi namanya beda simetri. Atau pakai definisi yang lain bahwasannya A plus produk, namanya plus produk. Plus produk B sama dengan A selain B digabung dengan B selain A.
Simbol N itu merupakan banyaknya anggota himpunan, itu simbolnya N. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sifat-sifatnya sudah pernah disampaikan di sekolah, jadi tinggal mengingat kembali aja. Komplement itu pelengkap ya, jadi selain A, selainnya lagi ya kembali ke A. Ini relatif komplement namanya. Relatif komplement B terhadap A. Atau disingkat pembeda dari A dan B. Jadi A selain B itu artinya setiap elemen A yang bukan elemen B. Yang membedakan dari A dan B. Jadi sudah, ini banyaknya anggota, saya kira bisa kita pelajari. Banyaknya anggota A union B, banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi dengan banyak anggota irisannya, ya. Banyaknya anggota union di sini banyak anggota A ditambah selain A, ini A komplement ya, A C-nya di atas, C di atas, A komplement. Jadi selain A, banyak anggota A ditambah selain A, berarti tetap banyaknya yang universal. Banyak anggota yang selain A, berarti semesta universal dikurangi dengan banyaknya anggota A. Dengan ini banyaknya anggota A selain B, yaitu banyak anggota A dikurangi banyaknya anggota irisan antara A dan B. Sementara itu teori himpunan termasuk definisi tadi, definisi kalau teori mengingat kembali aja sifat-sifat himpunan, union, irisan, komplement. Dan tidak lupa tambahan tadi plus produk. Meskipun nanti di tingkat lanjut ada cross product. Cross product itu perkalian. Ini saya gunakan plus produk seperti tadi plus produk ya. Bahwasanya plus produk ini adalah A digabung B tapi selain irisan. Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada yang perlu disampaikan, didiskusikan? Hukum-hukumnya, sifat-sifatnya, komutatif, ingat kembali, komutatif itu pertukaran tempat, asosiatif itu pengelompokan, dikurungi yang mana dikelompokkan, distributif itu penyebaran. Harus memahami masing-masing hukum. Masuk hukum-hukum yang lain. Oke, nggak ada yang perlu ditanyakan.
Lanjut ke teorinya ya, peluang ya. Jadi di sini teori himpunan tadi sebagai pengawal sudah, ke teori peluang sekarang. Sesuai dengan silabus ini kita pelajari teori himpunan, peluang. Untuk minggu depan aja tentang permutasi, kombinasi dan seterusnya ini. Sebenarnya peluang di sini lebih dalam masuk ke bab 2 ya, karena di sini teori peluangnya masih pengantar. Di pertemuan ini nanti sampean bikin kelompok ya untuk mengerjakan tugas yang dibahas minggu depan mengenai teori himpunan. Tugasnya nanti silakan download di e-learning. Ada sebanyak 7 soal. Dalam waktu 1 minggu. Ini ada 21 ya, 21 mahasiswa. Kalau dibuat kelompok, mau dijadikan berapa kelompok? Kurang lebih anggotanya maksimal 5. Berarti 4 kelompok ya. 5 Pak. 5. Mungkin Maksimal ada 5 kelompok, ya. 5 kelompok, 5 anggota ya. 5 kelompok apa 5 anggota? 5 kelompok, Pak. Oh, 5 kelompok. Ya udah. Berarti buat 5 kelompok maksimal anggota kelompok apa? Lima kelompok, masing-masing kelompok berapa anggotanya maksimal? Maksimalnya mungkin 5 orang ya Pak, karena kan kita ada 23 orang gitu. Oh, 23 ya. Berarti ada yang Iya, ada 23. Ada yang 3 orang gitu ya. Iya. Kemungkinan kalau semua 5 kan ada yang 3, ada yang 4. Ya, ada yang 3, ada yang 4, yang 5. Maksimal 5, tapi nggak boleh sendirian ya, namanya bukan kelompok sendirian. Ya minimal berdua boleh lah, kalau memang harus terpaksa berdua. Itu ya. Jadi 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. Nanti terserah mau dibuat kelompok kapan. Yang penting saya bagi kelompoknya, tugasnya dicatat untuk kelompok 1. Kelompok 1 nomor 1 A. Kemudian nomor 2 nomor 3A. 4A, 5A,
67A. 4A, 5A, 6, 7A. Kelompok 2 bagian B. Satu, dua, tiga. Oh, ya udah, saya kurangi ini 6 biar tidak terlalu banyak. Jadi saya kurangi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir kelompok 5. Loh. A, B, C. Oh, ini B aja ini. Ini A, ini C. 4C. C, C. Oh, 5A aja. C, 4C, C. Ini ya tugasnya. Kelompok 1 sampai 5 minggu depan. Nanti akan saya share di e-learning setelah saya simpan. Anda buat kelompok sendiri masing. Yang penting kelompoknya komitmen untuk mengerjakan dan membahas minggu depan. Itu ya, bentar ya.
Sudah, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Tugasnya ini untuk masing-masing kelompok silakan dibagi sendiri maksimal 5 orang untuk dikumpulkan dan dibahas minggu depan. Jadi sesi pertama pertemuannya kita bahas ini masing-masing kelompok sebagai perwakilan anggotanya. Mungkin akan saya tunjuk anggota kelompoknya untuk membahas. Jadi masing-masing anggota kelompok itu bisa menjelaskan, karena ini tugas kelompok, tetapi ngumpulkannya masing-masing ya di e-learning. Di e-learning masing-masing mengumpulkan. Meskipun jawabannya sama karena tugas kelompok, jadi masing-masing tetap mengumpulkan supaya nilai di e-learningnya ada tugasnya. Bentar ya. Kalau nggak ada yang perlu kita diskusikan, nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa akhiri kuliah perdana siang hari ini. Nggak ada yang tanyakan lagi. Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, apa? Ada yang ditanyakan? Mau nanya, ini Pak, untuk pengerjaannya itu kita tulis di kertas atau nanti di Microsoft Word gitu Pak? Yang penting diupload. Diupload itu artinya hasil tulisan tangan, difoto, diupload, atau di Word diupload file. Yang penting kan diupload di file, bentuknya file. Diupload di e-learning kan. Kalau ngerjakan di tulis tangan ya silakan di-scan pakai HP, diupload boleh. Atau langsung diketik pakai Word, filenya langsung boleh. Tapi masing-masing ya. Ngerjakannya dengan kelompoknya, tetapi ngumpulkannya masing-masing. Kenapa? Ya supaya semua mengerjakan dan punya arsip bisa memahami. Artinya tidak sekedar numpang nama, kan di situ. Jadi mengerjakannya kelompok, tapi ngumpulkannya masing-masing sehingga mereka anggota punya arsipnya sehingga bisa dipelajari dan siap untuk menyajikan atau membahas kalau misalkan ditunjuk. Itu ya. Ada lagi? Enggak Pak, makasih enggak Pak. Ya. Jadi kalau nggak ada yang perlu dibahas, tanyakan, cukup kita akhiri kuliah perdana pada siang hari ini. Mudah-mudahan rencana kita di pagi hari tadi bisa kita jalankan 1 semester ke depan dengan baik, bisa memahami ilmu yang kita bahas, yang kita pelajari sama-sama dengan baik. Kita akhirnya alhamdulillah sangat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, nanti yang ketinggalan tidak bisa masuk, file rekaman akan saya upload melalui YouTube dengan link saya berikan di e-learning. Ya. Jangan lupa subscribe. Bila itu hidayah, sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.